Pernahkah kalian melihat seorang hacker di film atau game? Dia dapat melihat pesan yang orang kirim, mendengarkan apa yang orang bicarakan saat melakukan telepon, atau bahkan mengubah pesan yang orang akan kirimkan kepada orang lain. Membayangkan hal itu terjadi kepada kita sangatlah menakutkan, bukan? Sayang sekali hal-hal mengerikan tadi tidak hanya terjadi pada game atau film, tapi bisa saja terjadi kepada kita. Kejadian tersebut disebut dengan Man in the Middle Attack. Jadi, apa sih Man in the Middle Attack itu? Dan bagaimana cara mencegahnya? Simak video berikut. Serangan Man in the Middle Attack adalah serangan di mana penyerang secara diam-diam melihat atau mungkin mengubah data antara dua pihak yang percaya bahwa mereka saling berkomunikasi secara langsung. Tujuan utama dari serangan ini adalah untuk mendapatkan akses atau mengubah data yang dikirimkan antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Pada saat ini, serangan biasanya bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau sensitif korban seperti nama pengguna, kata sandi, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Dan tidak jarang serangan ini merupakan permulaan untuk melancarkan serangan lainnya seperti penipuan menggunakan nama si korban. Sangatlah banyak cara untuk melancarkan serangan ini, tergantung situasi, kondisi, dan kreativitas si penyerang itu sendiri. Beberapa metode serangan yang sering dipakai diantaranya adalah ARP spoofing, DNS spoofing, dan HTTP session hijacking. Kita ambil contoh untuk metode serangan pertama. Dalam kasus ini, anggap saja komputer A ingin mengakses router. Komputer A akan melakukan broadcasting ke jaringan untuk meminta MAC address milik IP yang dituju, yaitu IP router. Normalnya komputer akan menerima jawaban dari router. Tetapi jika kita ubah kasusnya menjadi ada seorang hacker yang terhubung dengan jaringan yang sama dan ingin menyerang, hacker akan berpura-pura menjadi pemilik IP address tujuan, lalu mengirimkan MAC address si hacker. Dengan begitu, korban bukannya terhubung dengan router, melainkan terhubung dengan hacker tanpa sepengetahuan korban. Disinilah hacker dapat melihat dan memanipulasi data sebelum dikirimkan ke tujuan sebenarnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, lalu data pun dilanjutkan ke tujuan yang sebenarnya, yaitu router. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk mendeteksi serangan ini, kita bisa memerhatikan latency transfer data. Jika waktu respon yang dibutuhkan terlihat mencurigakan, itu bisa jadi dikarenakan ada pihak ketiga yang memanipulasi proses transfer data. Lalu kita bisa mendeteksi juga dengan menggunakan metode Deep Packet Inspection dan Deep Flow Inspection ketika monitoring jaringan. Dengan kedua metode ini, kita bisa monitoring jaringan dengan informasi seperti panjang paket dan ukurannya. Mereka bisa digunakan untuk mengidentifikasi trafik jaringan yang mencurigakan. Lalu cara terbaru, kita bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu kita mendeteksi serangan ini. Setelah kita mengetahui cara mendeteksi serangan, lalu bagaimana dengan cara mencegahnya? Beberapa cara mencegahnya, kita bisa menggunakan HTTPS untuk website yang kita buat, menggunakan enkripsi untuk setiap proses transfer data, menggunakan VPN. Lalu yang terpenting adalah mengedukasi para pengguna. Contohnya seperti tidak boleh menggunakan Wi-Fi sembarangan. Pastikan alamat yang dituju sudah benar, dan lainnya.
Sekian materi dari kami. Semoga animasi ini bermanfaat dan membantu kita untuk lebih berhati-hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.